Nah yang aneh nih bang, ini aneh. Anehnya apa? Kok selama 6 bulan itu saya nggak bisa tidur sebelum azan subuh. Dan kalau saya di ambulan tuh hawanya panas. Iseng saya ngomong, coba sekali lagi. Ih, kok suara bebek kok bisa bisa nyaut. Gua mau ditakut-takutin apa? Sekali lagi, kok. Ih, tambah banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya ya. Ya, kami mau ngingetin lagi buat teman Kliwon yang pengen jadi tamu di perbincangan. Silakan langsung kirim voice note atau sinopsis cerita kamu ke email di bawah ini. Nah, itu dia. Oke, hari ini kita kedatangan seorang voice actor ya. Coba halo dulu bang. Halo. Oh, suara. Selamat datang Bang Morgan Freeman. Halo juga. Kok Morgan Freeman kok begini? Ini dia ada Bang Jeki. Bang Jeki. Oke, Bang Jeki ini mungkin jadi kami manggil teman-teman kami itu teman Kliwon bang. Ya. Nah, teman Kliwon ini juga sering mampir ke podcast teman-teman kami juga. Mungkin udah pernah ketemu Bang Jeki nih, ngeliat, nonton gitu maksudnya di podcast teman-teman kita yang lain. Tapi hari ini kita mau ngobrol sama Bang Jeki. Ya, Bang Jeki ini punya profesi sebagai seorang supir ambulans ya Bang. Betul. Dan dari tahun 2010-an gitu ya. Ya hampir 10 tahun lah. 10 tahun 10 jadi tahun sama supir. ini. Awalnya gimana bang bisa jadi supir ambulan? Nah ini penting nih. Jangan begitu Penting. nanya main dinaik. Iya kan harus tahu judulnya. Benar. Kenapa bisa jadi profesi seperti itu? Iya. Itu profesi yang sangat tidak diinginkan Benar. sebetulnya. Apalagi terus terang aja ya, saya dari tahun 84 itu udah bisa bawa mobil. Boro-boro mau jadi supir, apalagi supir ambulan. Betul. Nggak ada cita-cita seperti itu. Ya. Ya sekitar 10 tahun yang lalu saya kan punya teman. Teman itu kebetulan jadi Dewan Perwakilan Rakyat. Dan kebetulannya beliau itu satu organisasi dengan saya. Jadi saya sering main ke rumahnya. Saya bilang ada ambulan nganggur nih satu. Dilihat itu belum sama sekali belum ada keinginan untuk jadi sopir ambulan. Cuman saya berpikir kok ini ambulan nggak ada yang ngerawat, banyak debunya, ada laba-laba. Karena itu teman saya, itu juga buat kemaslahatan umat. Saya tergerak dong. Ini kenapa nggak dirawat? Sayang lah, saya cuciin aja udah. Jadi saya udah nggak asing lagi dengan teman saya, udah saya ambil selang langsung saya cuci. Tiba-tiba suaminya datang nih, bang itu udah ada ambulan udah dicuci. Iyalah sayang tuh nggak, orang banyak debunya kayak gitu. Saya bilang laba-laba juga banyak. Ya udahlah kalian panasin katanya. Bawa katanya. Bawa. Ya udah panasin. Abang kan sering rapat bawa juga katanya. Itu awalnya seperti itu sih. Nah yang aneh nih bang, ini aneh. Anehnya apa? Kok selama 6 bulan itu saya nggak bisa tidur sebelum azan subuh. Dan kalau saya di ambulan tuh hawanya panas sekali. Orang ada hujan aja, saya datang orang-orang pakai jaket, saya pakai kaos aja, keringet sampai ke celana-celana itu. Tapi memang terus terang aja mungkin itu suatu kelebihan atau enggak. Saya rasa takut enggak ada. Cuman saya aneh kok panas, padahal ada AC. Bang, maaf bang, sebelum jauh, selama 6 bulan itu berarti abang udah mengoperasikan si ambulans?
Itu baru dibawa-bawa aja. Oh, Saya belum panasin. belum menerima apa istilahnya Pasien gitu belum? pasien atau apa gitu. Ada pertengahan tuh ada. Jadi belum mengalami hal yang ganjil. Jadi pas saya setelah rapat itu kan saya bawa ambulan. Sekitar jam 12 malam. Nah, teman saya yang jadi dewan itu nelpon saya. Bang, di mana? Ini arah pulang. Berani nggak katanya? Maksudnya berani apa? Itu warga ada yang meninggal di rumah sakit Anu. Bisa nggak katanya? Oh, nggak apa-apa, saya sekalian satu jalur sama saya. Itu awal sekali saya bawa jenazah. Oke, izin Bang. Berarti ini ambulan perorangan ya? Perorangan. Bukan ambulan rumah sakit bukan. Iya. yang misalnya ada warga atau masyarakat butuh bantuan, abang nih yang nganterin. Betul. Gitu. Oke. Iya. Jadi bukan punya Rumah Rumah sakit, sakit atau Pemprov puskesmas atau gitu. apa. bukan punya yayasan juga, itu pribadi. Pribadi. Ya, oke. Jadi singkat cerita, yaudah rumah sakit mana? Langsung saya datang. Jadi emang saya tuh kok anehnya juga kok saya bawa jenazah nggak ada rasa takut. Oke. Kan biasanya orang apalagi tengah malam kayak gitu rasa takut ada, ini enggak. Iya. Akhirnya berpikir saya, oh mungkin ini adalah suatu kelebihan yang diberikan kepada saya. Apalagi umur saya tuh nggak mungkin jadi seorang karyawan lagi, susah nyari kerjaan. Sekalian kita beribadah, siapa tahu ada rezeki gitu. Iya, bantu orang juga. Iya. Nah, disitulah saya bawa sampai ke rumah duka, selesai pulang. Nah, ini ada suatu kejadian yang agak Di luar logika lah ya. luar logika nih. Setelah itu saya pulang itu sekitar jam 1 atau jam 2 ya. Itu awal-awal ya. Ambulan itu kan nggak ada garasi. Jadi naruhnya itu di tempat yang agak tersembunyi lah. Agak sepi gitu. Karena orang-orang takut. Kalau ngelihat ambulan tuh takut. Oke, tapi di dalam rumah. Nggak di luar. Ini ditaruh di mana maksudnya? Maksudnya Di luar rumah. di rumah si anggota dewan itu. Enggak di dalam rumah, di luar. Di luar semacam ini. Semacam ada ruangan terbuka, itu ada pohon. Ya disitulah. Oh, di depan rumahnya. Enggak, di samping agak jauh mungkin 100 meteran dari rumah dia. Di kawasan rumahnya. Ya. Oke. Saya kan biasa udah selesai, matiin, turun lah. Ini turun, saya pas mau turun ada suara. Padahal sepi di situ. Waktu itu memang kalau sekarang tuh lapangannya itu ada rumah sakit. Dulu belum ada, masih sepi. Ada suara, seperti suara bebek. Saya nggak tahu tuh suara bebek itu suara apa gitu. Saya kira karena saya pakainya logika, wah ini bebek. Kok malam-malam kayak gini, tempat kayak gini ada bebek. Kuak, kuak, kuak. Saya cariin di mana sih ini binatangnya. Nah, sampai kolong ambulan saya cariin, sampai di atas nggak ada juga. Sampai di ini di pohon itu saya cariin nggak ada juga. Terus saya iseng, tapi nggak ada ya. Iseng saya ngomong, coba sekali lagi. Wah, kakak, kok suara bebek kok bisa bisa nyaut. Gua mau ditakut-takutin apa? Sekali lagi, kok. Tambah banyak. Tapi saya bingungnya saya nggak bisa ngelihat. Tapi suara ya jelas sekali. Suara bebek gitu. Saya nggak tahu kalau suara bebek itu kata orang-orang katanya kuntilanak. Katanya. Tunjukkan sekali lagi. Itu bang. Merinding semua. Karena apa? Itu ada kerasa kayak orang terbang tadi. Keliling tuh terbang. Tapi kita nggak ngelihat. Oh, berasa anginnya gitu. Angin itu kayak muter gitu. Aduh. Jadi langsung saya sekali lagi. Tunjukkan sekali lagi, sekalian wujud lu sekalian. Gua nggak takut. Gua takutnya sama Allah. Diem. Saya cari di mana-mana nggak ada suara sama sekali. Oke. Nah, tuh nggak ada sama sekali. Ternyata itu
kita keyakinan kita ini yang membuat kita punya power untuk mengalahkan. Jin Bang nanya, ini kejadian pertama. Oke. Setelah nganter jenazah tadi atau pasien? Tadi kan abang bilang pasien tuh. Apa setelah jenazah juga pasien sebetulnya. Oh, jenazah tuh maksudnya pasien gitu. Oh, sebutannya ya. Iya. Pasien gitu pasien kali. Yang sudah meninggal. Oke. Ya. Berarti yang tadi habis dari rumah duka balik di situ tuh kejadiannya setelah matiin dan lain-lain. Oke. Saya ini masih penasaran karena saya masih panas kalau di ambulan ini. Berarti setiap di ambulan tuh panas hawanya. Panas. Udah berapa lama tuh Bang? 6 bulan. Oh, dan di 6 bulan itu. Saya tidak bisa tidur sebelum mendengar azan subuh. Mendengar azan subuh. Nah, kebetulan kan teman saya itu punya 2 ambulan. Yang satu tuh dibawa temannya satu lagi. Ya taruhlah senior lah, dia lebih senior, lebih lama lagi bawa ambulan itu. Nah, kebetulan ketemu saya. Saya ceritalah sama dia. Bang, kok gua di ambulan ini rasa gua panas ya. Panas gimana? Enggak, gua lihat itu walaupun keadaan hujan, gua pasang AC sekalipun tetap keringetan Bang. Hawanya panas. Gua juga nggak bisa tidur nih kalau sebelum denger azan subuh. Lo cucinya pakai apa, kata dia? Ya pakai air dah. Masa pakai apa? Enggak, maksud gua lu cucinya di mana? Dia bilang kayak gitu. Ya di air keran. Wah, lu salah katanya. Salah gimana, orang gua sampai bersih. Lu salah, bukan di air keran. Apalagi kali ambulan kita kayaknya banyaknya jenazah yang dibawa katanya. Otomatis aura negatifnya banyak, dia bilang. Pakailah air mengalir katanya. Maksudnya ya di air yang mengalir seperti kali atau kali kecil, itu aura negatifnya bakal hilang katanya. Bener. Iya, coba aja lo. Terus nanti kalau lu udah dari mana-mana bawa jenazah, jangan suka bawa oleh-oleh katanya. Dia bilang, kok nggak boleh, emang kenapa Bang? Lu kadang merotes mulu, nggak bakal enak, dia bilang. Nggak ada rasa, anyep gitu. Wah, masa? Ya udah, ntar lu rasain dah katanya. Nah, udah singkat cerita, ngobrol panjang lebar sama dia, curhatan karena dia senior. Jadi saya juga nimba pengalaman. Nah, besoknya udah emang saya bawa ke kali. Malam-malamnya saya pakai. Iya bener, nggak ada rasa hawa panas tuh, nggak ada, adem. Nah, singkat cerita, saya itu dapat telepon dari teman, Bang, ambulan ready. Ambulan ready? Kenapa? Ini ada yang mau ke Jogja, itu siang, jam 10 siang. Sampai 1:30 selesai, saya buru-buru mandi, saya datanglah ke lokasi yang dituju. Tapi bener itu, ternyata mereka tuh nunggu. Nunggu. Saya lihat, rame nih. Langsung saya tanya, Pak, ini yang mau ke Jogja bukan? Iya. Udah ada ambulannya. Iya, orang nunggu ambulan situ kan. Oh, ya udah. Pas nih jam 2. Terus ada yang ngawal nggak? Ada Pak. Mana yang ngawalnya? Tadi 1:30 Pak, udah pada berangkat. Bukan ngawal itu, saya bilang udah berangkat duluan mah. Itu mah tim advance. Iya. Saya bilang, wah, udah tengah. Berapa mobil? 3 tuh. Ya udah nggak apa-apa, ntar juga kesusul, saya bilang. Ya singkat cerita, udah itu, di jenazahnya itu udah naik ke ambulan. Kita berangkat lah. Di perjalanan nggak ada masalah, kita pun nggak calling-callingan. Nah, karena sebelumnya itu ambulan tuh saya full tank. Jadi mulai tipis tuh daerah-daerah Wangon, Jawa Tengah. Saya bilang isi bensin dulu lah. Langsung saya keluar tol tuh di Wangon. Jauh juga jaraknya dari Tangerang ke Wangon, baru isi bensin. Mobil apa Bang? Itu Kijang Kapsul, tapi kan saya full tank.
Oh. Full tank itu di atas 400 waktu itu. Ya. Kalau sekarang kan udah naik harganya. Iya, iya. Itu di mobil jenazah sendiri atau di ambulans sendiri atau ada pihak keluarga? Saya kan prinsipnya begini. Ambulan tuh butuh prioritas, butuh kecepatan. Kalau jarak lebih dari 200 kilo, saya harus membutuhkan co-driver. Gitu. Saya bawa buat teman. Buat Iya. teman. Buat teman juga yang bisa bawa mobil. Biar gantian. Ya. Cadangan lah. Buat cadangan. Karena kita butuh kecepatan dan kita juga butuh fisik yang prima. Ya. Udah ngisi, ngopi saya sebentar. Pak, saya mau ngopi dulu ya. Karena kita kan butuh konsen. Tapi yang awal nggak ketemu tuh tadi tuh jadinya. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Yang awal, nah di situ pas saya mau udah selesai ngopi nih, Iya. langsung ada telepon dari keluarganya. Oke. Itu saya kan tadi dicerita, saya bawa ke driver, di belakang ada keluarganya 2 orang. Oh, berarti ada keluarganya. Ada 2 Ada. orang, itu bawa Iya. keluarga ikut. Keluarga ikut. Langsung hubungin saya, Pak, jangan dulu berangkat. Kenapa? Ini kan kita udah selesai, ya juga udah selesai ngopi. Enggak, itu yang mobil yang awal kita masih ketinggalan di belakang katanya. Saya bilang kan dia udah dari awal, dari Duluan. duluan. Setengah satu tadi itu. Tengah 1, sedangkan kita jam 2 lewat berangkat. Enggak, Pak, masih di belakang katanya. Dia mau nyusul ke sini katanya. Oh, ya udah. Kita tunggu. Saya nggak nunggu lama, udah ngerokok, iseng juga, nambah lagi kopi saya bilang. Mesen lagi kopi. Makanya jangan kaget kalau sopir ambulans suka ngopi. Iya. Enggak kaget ya. Saya sih nggak kaget. Tadi kaget juga saya mesen kopi hitam. Dia kan nawarin apa aja, ya udah kopi hitam yang utama. Karena itu butuh. Itu. Wedang ronde itu baru saya bilang. Nah, justru saya nggak yang aneh-aneh. Nah, Ya, Kopi itu hitam dia. kopi hitam yang utama. utama itu. Karena saya sehari aja bisa 6 sampai 8 kali. Masya Allah. Iya. Loh, Bang Bimo bisa? apanya itu? Nggak bisa, Ngopi. saya nggak ngopi. Cara baca rekang saya. Oh, berarti kurang gentle kalau nggak ngopi. Iya. Iya. Kopi rokok. Itulah lelaki. Bener. Kalau cuman kopi-kopi yang katanya banyak creamer atau apa, itu bukan lelaki. Kurang lagi itu. Kurang lagi. Kurang Pahit lagi. nggak sih bang? Kopinya. Iya, Kopi pahit apa pakai gula? gula sedikit. Gua dikit. Kan saya udah manis. Bab. Iya. Jadi nggak perlu manis-manis. Iya. Oke. Deh, Nah. kopi kedua. Ini belum selesai loh. Iya, kopi Iya, kedua kan selesai lagi nih. nyeruput kopi Iya, kedua kopi kan. kedua. Oh iya, tolong lagi ingetin saya. Iya. Ya, ntar Malum, diingetin. kan umur saya udah hampir pala 6 nih. Halo teman Kliwon, ada kabar gembira untuk kita semua. Apa tuh? Sekarang podcast Malam Kliwon ada YouTube Membership. Nah, cuma Rp20.000 teman Kliwon bisa menikmati keseruan-keseruan di balik layar kamera kami. Nah, terus teman Kliwon itu bisa live bareng kita tiap bulan. Jadi teman Kliwon bisa nanya apa aja. Silakan saudara yang ingin bertanya bisa tuh di situ nanti ya. Terus juga bakal ada video-video uncut, uncensored dan semua momen seru saudara. Ayo, makanya gabung sekarang cukup dengan 20.000. Iya, tinggal klik tombol join membership. Ulala. Cibibang babi. Join membership. Ya tadi kopi kedua nih dipesan. Tapi kedua, supaya tambah fit, tambah jreng. Wah. Ya. Ya, kan tadi bilang. Iya. Karena sopir orang, mungkin semua orang tuh bisa mengendarai kendaraan roda 4. Hampir semua bisa kalau untuk zaman sekarang ya. Betul, itu Tapi betul. tidak semua orang berani dibawa ambulan. Ya. Tidak semua orang ya, bukan berani. Tanggung jawabnya besar, Bang. Tanggung jawabnya Bukan besar hanya sekali. tanggung jawab. Apa tuh? Semua orang bisa tanggung jawab kok. Fisik, mental, Gitu. Itu Dan Skill. skill. Fokus. Ingetin. Fisik, mental, skill, fokus. 4 Empat. harus diingat. Gitu. Iya, dan Itu. nggak semua orang kuat ngopi 7 gelas.
Kan nggak langsung 7. Oh iya, bener. Nggak langsung 7. Iya nggak langsung 7. Kan Pirit. kita anggaplah sehari 12 jam. Emang nggak langsung 7 Bang. Wah, Langsung 7. itu mah orang lagi haus itu. Enggak, itu mah orang ngantuk itu. Saya nggak ngaruh. Hah? Nggak ngaruh. Walaupun udah ngantuk nih ke minum kopi, tetap aja tidur. Lah terus fungsinya fokus tadi apa? Jadi Nggak ngaruh. yang tadi kafein itu buat menambah fokus. Jangan salah. Ah, benar. Buat menambah fokus. Ada kurang lebih setengah jam lebih lah, 1 jam nggak nyampe. Saya lihat di jalan itu ada 3 unit mobil. Hajarnya nyala semua. Wah, jangan-jangan ini, karena saya dari awal nggak tahu tuh yang awal tuh mobil yang mana. Iya. Langsung saya panggil tuh yang tadi nyuruh saya nunggu. Pak, itu bukan Pak mobilnya. Oh iya Pak, itu dia katanya. Oh yaudah, langsung dia jalan. Langsung saya siap-siap. Ayo, yang belum naik kita berangkat. Paling dari sini saya bilang kurang lebih 4 jam lagi lah. Nah, langsung lah berangkat. Mungkin beberapa kilo atau 1 jam setelah berangkat. Itu saya kagetnya Bang. Itu macet. Kok macet parah kayak gini? Ada apa ya? Saya langsung ke depan lagi. Rupanya Bang, ini kelemahan supir ambulan Bang. Kita lampu merah nggak takut, sama polisi nggak takut, apalagi sama ini ya yang ngalangin jalan nggak takut gitu. Kereta lewat Bang, kereta lewat, pantesan macet. Kereta lewat, jadi kita kalahnya sama kereta itu. Iya, siapa yang nggak kalah sama kereta? Iya, kelemahan supir ambulan rupanya itu. Saya baru tahu tuh. Kelemahan supir bus juga begitu Bang. Iya sama kereta kalah. Nah udah macet parah ini. Langsung ada teleponan tuh di belakang. Nanya-nanya mungkin di mana. Oh ini saya di gerbang pintu kereta kata dia. Saya juga di belakang nih lagi macet. Wah paling sekitar 5 menit lah di depan. Saya di belakang rupanya. Di belakang dia. Tiba-tiba tanpa sepengetahuan saya itu ada lagi ambulan nyusul ngelewatin saya di depan. Kaget juga saya. Kok ini ambulan ngapain ngalangin jalan? Nggak tahu ya, istilah nggak tahu prosedur lah. Orang kita juga lagi buru-buru, lagi bawa pasien, lagi bawa jenazah. Di depan langsung dibunyiin sirene, pintu kereta lewat itu pintu kereta terbuka, langsung dia bawa sirene kencang. Rupanya saya suruh ngikutin dia. Dia kayak buka jalur rupanya. Saya tadinya udah buruk sangka aja itu, sujon saya. Nggak taunya dia ngawal. Ambulan putih tuh udah tahu kencang udah. Saya ngikutin dia di ngekor. Saya ngobrol lah sama teman co-driver saya itu. Nanti kalau udah selesai ini kita lewatin, kita ucapin terima kasih, dia udah buka jalan buat kita. Oke Bang, ini saya kan ngobrol kan nggak lama kan. Nanti kita ucapin terima kasih ya. Iya Bang, jempol aja. Nah itu lah. Ambulan di depan saya mungkin paling jauh tuh 10 meter. Itu jalannya lurus Bang. Lurus itu mungkin 1 kilo masih kelihatan. Saya bilang, ini ambulan yang putih kemana nih? Padahal jalan udah kosong nih. Udah kosong Bang. Udah kosong, dia tuh ngawal saya kosong. Sampai kosong. Ya, dari macet sampai kosong. Sampai kosong. Saya bilang, itu ambulan mana? Iya ya Bang, kok driver saya juga baru iya nggak ada itu katanya. Tadi ada. Iya bukan tadi aja, kita baru kan ngobrol lagi sambil gini. Nanti kita ucapin terima kasih ya, jempol aja. Gitu, udah nggak ada. Cuma sekelebatan begitu. Mungkin setengah menit pun nggak ada. Kok nggak ada sih bilang. Aturan kan kita bisa ngelihat. Walaupun jarak 500 meter di depan itu masih kelihatan. Iyalah. Ini nggak ada. Ini kemana ya? Saya bilang. Kita belum ucapin terima kasih loh. Saya bilang. Gitu. Iya Bang, kemana ya? Aneh loh. Coba lihat kiri kanan. Lu kiri, gua kanan.
itu sepanjang jalan nggak ada. Ambulan tuh nggak ada. Jadi memang setelah saya telusuri, kok ada seperti itu ya. Ternyata memang ada kejadian ambulan-ambulan hantu itulah, kata orang sono. Ambulan goib kali Iya ya. mungkin ambulan goib mungkin. Daerah Kata orang. mana itu Bang berarti? Setelah Wangun itu pokoknya 1 jam setelah Wangun itu, saya lupa karena malam itu. Pokoknya pintu kereta. Pokoknya patokannya pintu kereta itu ya. Pintu kereta sampai mungkin 1 kilo lah udah Lengang. mulai cair. Oke. Si keluarga yang di belakang tidur apa? Jadi ada semua tahu, termasuk kalau driver saya tahu. Pada rame dong jadi. Iya, kok kemana ya? Itu pas mereka tuh nggak ngelihat, pas kita juga pas saya nengok nengok saya gitu. Nah, saya kan lagi gini. Nanti kita ucapin terima kasih. Jadi gini doang, dia kan nengok saya nengok dia. Balik lagi, itu udah nggak ada. Setelah kejadian itu, memang saya cepat tuh. 1 jam, jam 1 jam 1 sudah sampai. Setelah malam tuh saya sampai di rumah duka. Karena tadi di depan ada yang awal udah 3 orang di depan, 3 mobil di depan. Saya langsung nanya, Pak, mobil yang 3 mana? Ih, belum ada Pak, baru ambulan dong. Loh, kok baru ambulan? Kan dia udah duluan tadi. Enggak, baru ambulan doang. Waduh, saya bilang ini kok baru ambulan dong, katanya itu telepon tadi di depan kita. Iya, tadi di depan kita katanya. Kalau kita lewat dia berarti kan telepon lagi mas itu. Nggak ada katanya. Ya udah, semua kita tunggu. Jam 1 terus kita disaji lah, dijamu. Pokoknya keinginan kita apa disediakan lah. Ya alhamdulillah sih sebetulnya orang daerah itu kalau kita datang ke tempatnya itu ramah-ramah orangnya. Baik. Jam 2 baru ada cahaya tuh 3 mobil tuh. Ih, itu tuh mobil baru nyampe. Datanglah ke saya. Sopirnya langsung datang ke saya. Pak, emang lewat mana katanya? Kok lewat mana? Ih, Bapak katanya tadi di depan pintu kereta, kita di belakangnya. Ih, saya nggak ngelihat katanya, nggak ngelihat mobil ambulan, nggak ngelihat mobil ambulan Bapak ini katanya. Kok bisa nggak ngelihat? Nggak ada Pak, nggak ada. Ini 3 mobil kan penuh semua, nggak ada yang lewat. Ada juga mobil ambulan putih katanya. Karena kebetulan ambulan yang saya bawa itu merah warnanya. Oh. Bener? Nggak ada Pak. Ada juga ambulan putih. Ih, masa nggak ngelihat? Saya kan di belakang ambulan putih. Ambulan Bapak kan udah ketahuan merah katanya. Ini ambulan putih doang yang di depan, yang lewat katanya. Ambulan Bapak nggak ada katanya. 1 jalur. Inilah. Jadi kadang kalau hal semacam itu nggak masuk logika. Oh, berarti yang dilihat sama 3 mobil konvoi itu tuh cuma ambulan putih ya? Betul. Padahal abang sempat ada di belakang si ambulan Bukan putih. sempat, emang di belakang. Iya, Jadi kan sebelum dia hilang kan, ngikut gitu. Iya. Jadi kita malah tertutup. Ambulan kita tertutup. Makanya mereka sebetulnya sambil nunggu katanya. Nunggu ambulan lewat. Berarti abang itu sampai benar-benar sendirian di rumah duka. Sendirian. Ambulan 1 aja, enggak? Maksudnya gimana? Abang tuh sampai ke rumah duka. Nggak ada yang awal gitu. Enggak, maksudnya ambulan aja sendiri. Betul. Depan belakang nggak ada orang. Nggak ada. Abang ucuk datang aja ke rumah duka sendiri gitu. Maksudnya mobil ambulannya tuh sendiri, nggak ada mobil lain keluarga. Nggak ada. Mobil keluarga itu belum datang. Belum datang. Itu datangnya setelah 1 jam saya nyampe. Iya, jadi nyampe duluan. Sampai duluan. Makanya mereka tuh penasaran. Iya. Kebetulan tuh kalau driver saya yang saya ceritakan tadi barusan itu kan neneknya itu orang Kebumen. Dia pas pertengahan jalan ngomong, Bang, kita mampir yuk ke rumah nenek saya. Emang dia kan jarang pulang tuh. Di mana? Kebumen Bang. Ayo sekalian kita kan 1 jalur ke situ. Sama neneknya juga disambut karena mungkin sama cucu ya dia. Kita disediain tempat, suruh tidur. Tetep Bang, saya masih enakan tidur di pom bensin daripada rumah orang. Iya, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Teman saya itu, kalau driver itu,
dasar itu mah kampung halamannya kali ya. Pules dia mau ngeliat. Aduh, lu mah bisa pules, yang capek gua. Kita pamit pulang. Pas pamit, itu neneknya itu bawain oleh-oleh. Nah, ini ada kaitan dengan cerita yang pertama nih. Bawain oleh-oleh, ya kue. Terus yang paling ini sekali pete. Tahu kan pete ya? Pete itu montok mulus-mulus. Wow, banyak dah, udah mungkin sekarung kali. Saya bilang, kok kenapa bawa oleh-oleh? Nggak usah bawa oleh-oleh. Udah nenek tuh maksa katanya. Saya bilang, ih petenya mantep. Kebetulan saya hobi bang. Nyampe rumah, bebersih udah. Saya bilang nih pete nih, langsung mau makan pete. Bener. Rada ini juga saya agak nyesak juga itu. Pas saya buka, kok pete ini montok-montok kayak gini. Dibuka gini, tai ulet sama ulet. Saya bawa lagi, buka lagi. Itu satu bundel gini nggak ada yang kemakan bang. Isinya ulet sama tai ulet. Penasaran saya, inget tuh ke temen saya bilang, jangan bawa oleh-oleh, nggak ada rasa tuh. Kalau lu mau makan minum, udah di tempat itu aja sepuasnya. Katanya. Kue saya makan juga, cobalah nggak mau. Bener juga, anyep itu rasa kue. Nggak ada rasa, anyep. Kayak nggak ada sari gitu. Hambar. Wih, nggak enak bener. Makanya mulai kejadian itu, anti saya bawa oleh-oleh. Kalaupun mau makan minum, kita di jalan. Kalaupun kita masih ada makan kan biasanya kita bawa serap makanan tuh. Di jalan kadang suka tanggung, kita lapar gitu, jalan nggak jauh kemana-mana, makan di jalan. Apa aja cemilan apa. Kalau udah mulai dekat rumah, udah mulai masuk Tangerang, saya biasanya kan isi bensin full, saya kasih full lagi. Saya kasih ke ini aja petugas pom atau nggak dibawa ke rumah. Itu benar nggak enak. Tapi kalau dibawa ke situ ya rasanya biasa. Oke. Siap, Bang Jeki, terima kasih banyak. Oke, sama-sama Bang Dano, Ya. Bang Bimo. Siap. Semoga channelnya tambah sukses. Amin. Oke. Terima kasih juga buat teman keluarga yang udah nonton. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.